untuk mengenang Khol Maha Guru yang mulia Samahatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka qasidah ini akan dibacakan insyaallah di hal beliau, karena beliau sangat mencintai qasidah ini. Saya masih ingat beberapa abiyat yang beliau artikan saat itu pada murid-murid beliau. Saya tambah dengan beberapa abiyat yang saya terangkan sedikit. Jadi abiyat salamun yang dikarang oleh Sayyidul Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini menceritakan tentang tergila-gilanya murid kepada guru, sampai kecintaan kepada guru itu, kata yang mulia dulu, dicampur di dalam tulang dan darah. Tidak hanya di dalam hati, tapi sampai tercampur ke dalam tulang dan darah. Dikatakan, engkau, wahai guru, telah berada di dalam hatiku. Demi Allah, ini memang terjadi. Demi Allah, engkau memang berada di dalam hatiku. Tujuan hidupku adalah engkau. Akhir cita-citaku adalah engkau. Apakah Paduka mau memberikan kemurnian cinta untuk murid Paduka ini? Apakah Paduka mau memberikan ketinggian magam yang menyebabkan murid ini bisa sampai kepada Tuhan, bisa sampai kepada Nabi, bisa sampai kepada hal-hal yang dicapai oleh murid-murid yang lain? Memang saya adalah hambamu. Paduka tidak masuk di dalam kelompok orang yang suka ingkar janji. Tidak bisa. Paduka pasti menepati janji. Itu arti ya uhai lal wafa. Jadi ahl ditazkir menjadi uhai. Bukan hanya menepati, lebih dari menepati. Tidak ada dusta di dalam kata guru. Ini jelas yang dimaksud guru di sini adalah mursyid, seperti yang mulia Maha Guru Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Faqih dan Maha Guru Al-Imam Al-Hafidh Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ketika saya dekat dengan Paduka, hati saya berubah menjadi bersih. Berbuku merah. Fala tuskimuni bitulil jafa wa munnu biwasdin walau fil manam. Wahai buku, tolong jangan engkau sakiti hati ini dengan lama Paduka tidak muncul di hadapan. Entah di alam tidur, entah di alam bahwaniyah, entah di alam apa. Jangan Paduka sakiti hati saya dengan lama tidak berkumpul. Memundu biwasdin walau fil manam. Karuniakan murid Paduka ini berjumpa dengan Paduka meskipun di alam tidur. Diteruskan oleh Imam Al-Haddad, amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum. Saya hidup untuk Paduka, saya mati untuk Paduka. Saya hina kalau Paduka terhina, dan saya akan berubah menjadi orang terhormat kalau Paduka dihargai. Kalau saya selalu berada di rel Paduka, saya berubah menjadi orang aziz. Tapi kalau saya melengos dari jalan Paduka, saya berubah menjadi orang dzalil. Wa rahatu ruhi raja gurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawa. Hati saya tidak pernah ada azam, tidak pernah ada keinginan kecuali dekat dengan Paduka. Hati saya akan merasa rahah, merasa bahagia, merasa tenang, merasa sukacita kalau dekat dengan Paduka. Fala ishtu in kana qalbi sakan idal bu'di an ahlihi wal watan.
Kalau saya berada jauh dari tempat paduka, tidak bisa hidup rasanya hati. Selalu terbayang-bayang pusara paduka, terbayang-bayang pesantren paduka, terbayang-bayang wajah paduka. Hidup saya ini dipenuhi dengan ingatan kepada paduka. Wa man hubbuhum fil hasya gadgatan wa khamara minni jami'al idham. Ini yang waktu itu diterjemahkan oleh Syekhul Al-Imam dengan kata beliau, cinta kepada guru bukan hanya ada di dalam hati, tapi telah bercampur dengan darah dan sampai merasuk ke dalam tulang-tulang. Idza marra bil qalbi dzikrul hadid wa wadil aqiq wa dzakal kadhib yamilu kamailil ghadib ar-rati wa yahtazzu min syauqihi wal gharam. Selepas cinta kepada guru, Imam Al-Haddad melompat kepada hubbu Rasulullah SAW. Sama saja yang beliau alami. Kalau beliau mengenang Nabi Muhammad, hatinya gonjang ganjing, tidak bisa tenang. Kalau beliau mengingat tempat-tempat yang dulu dilalui Nabi Muhammad, tempat-tempat yang dulu menjadi hidup Nabi Muhammad, tempat-tempat yang dulu dipakai oleh Nabi Muhammad, tempat-tempat yang dulu dilewati Nabi Muhammad, hatinya ihtazza, gonjang ganjing, tidak tenang sampai beliau berhasil bertemu dengan Rasulullah. In kana hadha fa ya gurbati wa ya tula husni wa ya kurbati. Andai yang terjadi ini, saya tidak bisa berziarah ke pusara Nabi Muhammad. Andai yang terjadi ini, saya tidak bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Andai yang terjadi ini, saya tidak bisa melewati tempat-tempat yang dilewati Nabi Muhammad, maka akan sangat-sangat lama kesedihan saya. Hari-hari akan berlalu dengan duka cita, hidup menjadi nestapa, ingatan hanya tertuju kepada paduka, tapi apa daya, tangan tak sampai. Saya tidak mampu saya ulangi berziarah kepada paduka. Kalau boleh saya simpulkan, hati Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad hanya terisi Allah, Rasulullah dan guru beliau radhiyallahu taala anhu, wa nafa'ani wa iyyakum min barakatihi wa asrarihi wa barakatihi fid din dunya wal akhirah, wa barakatil imam al-hadr al-ghani Abi Abdul Ghani bin Ahmad al-Hussein, barakatil imam al-hafiz al-Mufti al-Qutb al-Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad, al-imam al-Qutb al-Syekh Abdullah bin Syekh, al-imam al-Qutb Abdullah bin Abdul Qadir al-Jilani, wa la'imma min ahli al-tariqah al-alawiyyah, wa la'imma min sa'ir al-tara'iq al-muhammadiyah, dan semua yang dianggap a'immah oleh Allah, semua yang dianggap awliya oleh Allah. Nasalluka ya Allah an tarzuqani wa iyyakum wa man hadara ashab wa man lam yahdhar bi jami' ahli la ilaha illallah barakatuh asrar ya anwar ya ma'lum wa nafa'ati fi din dunya wa akhirah. Kita tutup dengan doa wa bi husnul dhannin bihi gurbati bi rabbi wa hasbi bihi ya ghulam sallallahu yashfi ghalil as-sudur habaib fakk al-quyub fa rabbi rahimun karimun يجود على من يشاء بالمراد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.